Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes karakteristik pribadi untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Anda adalah seorang petugas BPJS yang bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di kota Anda. Hari itu sangat cerah hingga salah satu keluarga pasien tempat Anda bekerja menghampiri Anda dan menyampaikan sebuah keluhan yang ternyata keluhan tersebut adalah pasien dari keluarga tersebut salah dimasukkan ke ruangan reguler yang seharusnya dimasukkan di ruangan VIP di rumah sakit tersebut. Kata keluarga pasien tersebut, dia telah melaporkan hal tersebut beberapa kali di bagian administrasi rumah sakit tempat Anda bekerja. Anda menyadari bahwa hal tersebut seharusnya memiliki prosedur sendiri dan tetap sesuai aturan yang berlaku di rumah sakit tempat Anda bekerja. Sebagai seorang petugas BPJS, sikap apa yang Anda ambil? A. Menerima, mendengar dan mencatat seluruh keluhan keluarga pasien tersebut dan memberitahukan secara halus agar melaporkan hal tersebut ke pihak yang seharusnya. B. Menerima, mendengar dan mencatat seluruh keluhan keluarga pasien tersebut dan mencoba menghubungi bagian administrasi kembali hingga mendapatkan respon. C. Menerima dan mencatat seluruh keluhan keluarga pasien tersebut dan memberitahukan secara halus bahwa Anda akan segera melaporkan hal tersebut pada rapat divisi humas. D. Mencatat seluruh keluhan keluarga pasien tersebut dan mengarahkan keluarga pasien tersebut untuk melengkapi prosedur dan berkas sesuai aturan RS Anda bekerja. E. Mendengar dan mencatat seluruh keluhan dan tetap bekerja mengingat Anda memiliki banyak tugas penting yang harus dikerjakan. Oke. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Untuk soal ini, poin 5 itu ada di pilihan jawaban D. Jadi, mencatat seluruh keluhan keluarga pasien tersebut dan mengarahkan keluarga pasien tersebut untuk melengkapi prosedur dan berkas sesuai aturan RS Anda bekerja. Jadi bisa saja kesalahannya itu karena kurangnya prosedur atau berkas yang harus dilengkapi oleh pasien. Jadi jawabannya yang poin 5 itu ada di D. Kalau yang B, poinnya 4 itu kita kan sebagai petugas BPJS dan ini penempatannya salah. BPJS-nya ikutnya harusnya penempatan VIP, ini penempatannya reguler. Mungkin saja kesalahannya itu ada di pihak BPJS-nya, nantinya harusnya ada berkas-berkas yang kurang atau prosedur yang salah gitu. Nah, itu harus dilengkapi dulu. Jadi jawabannya itu D. Kalau yang B itu dia langsung menghubungi bagian administrasi kembali hingga mendapatkan respon. Nah, ini kan kurang baik dibandingkan pilihan jawaban D yang mengecek dulu prosedurnya apakah ada yang salah, berkasnya misalkan apa yang salah. Kalau ada yang salah itu kemudian kita mengarahkan keluarga pasien tersebut untuk melengkapi prosedur dan berkas sesuai aturan RS Anda bekerja gitu loh. Oke, kita ke soal selanjutnya. Anda dikenal sebagai seorang pegawai perpustakaan yang tegas. Menurut aturan yang ditetapkan, pengunjung perpustakaan tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Suatu hari, Anda melihat seorang mahasiswa yang sambil belajar makan sepotong roti dengan lahapnya dan tampak kelaparan. Sebaiknya Anda A. Memberikan teguran yang sopan dengan menjelaskan aturan yang berlaku. B. Membiarkan hal tersebut terjadi karena ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya. C. Membiarkan hal tersebut sebab Anda kasihan dengan pengunjung tersebut. D. Meminta pengunjung tersebut menghabiskan makanannya di luar terlebih dahulu.
E. Menyita makanan tersebut dan membuangkan ke tempat sampah. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Poin 5 di soal ini ada di pilihan jawaban A. Memberikan teguran yang sopan dengan menjelaskan aturan yang berlaku. Karena di sini kita kan sebagai petugas perpustakaan yang tegas. Karena di perpustakaan itu tidak boleh makan, kemudian ada orang yang makan, maka kita memberi teguran dan menjelaskan aturan yang berlaku. Nah, poin A itu 5, yang 4 itu D, meminta pengunjung tersebut menghabiskan makanannya di luar terlebih dahulu. Nah, ini kan tidak memberikan teguran dengan sopan, tiba-tiba menyuruh orang itu makan di luar gitu loh. Nah, kalau yang poin 3 itu E, menyita makanan tersebut dan membuangkan ke tempat sampah. Tiba-tiba menyita makanan kemudian membuang ke tempat sampah. Yang poin C itu 2, membiarkan hal tersebut sebab Anda kasihan dengan pengunjung tersebut. Nah, di sini ada dia makan dengan lahap dan tampak kelaparan ya. Ini sebagai pengecoh. Nah, apakah kita itu masih bersikap tegas atau tidak gitu. Yang B itu poinnya 1, membiarkan hal tersebut terjadi karena ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya. Ya, meskipun ada petugas kebersihan, tapi aturannya itu kan tidak boleh makan. Nah, makanya ya sudah tidak boleh makan meskipun tampak kelaparan, ada petugas kebersihan yang bakal membersihkannya itu, ya aturan itu harus ditegakkan. Nah, seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kita mengetahui keberhasilan adalah sesuatu yang tidak mutlak. Anda saat ini bekerja di suatu badan pemerintahan yang memberikan pelayanan publik. Dalam prinsip kehidupan, keberhasilan seseorang itu harus dimulai dari keberhasilan diri sendiri yang mandiri dalam hal apapun. Keberhasilan menurut saya dalam pekerjaan adalah A. Mencapai tujuan hidup, B. Meraih kesuksesan dalam karir, C. Menjadi manusia yang berguna bagi sesama, D. Menjadi manusia yang baik dan benar, E. Menjadi manusia yang rajin beribadah. Jawaban untuk soal ini yang poinnya 5 itu pilihan jawaban C. Menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Kenapa? Karena kita itu dianggap berhasil atau kita itu bermanfaat itu ketika berguna bagi sesama, ketika kita bisa menolong sesama. Nah, itu tandanya kita itu orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupan. Tandanya itu bisa berguna bagi sesama. Orang yang belum sukses, orang yang belum berhasil, bagaimana dia bisa berguna bagi sesama? Dia sendiri saja masih sulit dalam ekonomi misalkan. Dia sendiri saja masih tidak mandiri, masih bergantung kepada orang lain. Jadi ukuran keberhasilan itu apalagi di sini kita itu bekerja di badan pemerintahan untuk melayani publik. Nah, di sini itu yang paling penting itu berguna bagi sesama. Oke, ini poinnya ya. Poin 4 itu ada di E, menjadi manusia yang rajin beribadah. Poin 3 itu ada di D, menjadi manusia yang baik dan benar. Poin kedua, poinnya 2 itu ada di A, mencapai tujuan hidup. Yang poin 1 ada di meraih kesuksesan dalam karir. Oke, kita ke soal selanjutnya. Anda seorang abdi negara yang ditugaskan menjadi ketua keamanan dalam sebuah demonstrasi di mana para pemuda dan berbagai aliansi masyarakat peduli demokrasi mendatangi gedung DPR. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan minyak atau BBM. Pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Di antara demonstran tersebut ada yang membawa spanduk bertuliskan penurunan BBM. Ada pula demonstran yang melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Oleh karena lama tidak ada reaksi dari anggota dewan, massa mulai bertindak anarkis. Anda akan bertindak A. Mengarahkan untuk membubarkan demonstrasi, B. Melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta aksi,
C. Membiarkan peserta aksi menyampaikan argumentasi. D. Memanggil beberapa perwakilan dari peserta aksi untuk berdialog. E. Meminta anggota DPR mendatangi, ini mungkin ya, ini salah ketik nih. E. Meminta anggota DPR mendatangi peserta aksi yang berada di depan gedung DPR. Oke. Pilihan jawabannya itu ada di pilihan jawaban yang poinnya 5, ada di pilihan jawaban D. Memanggil beberapa perwakilan dari peserta aksi untuk berdialog. Karena biasanya di aksi itu, di demonstrasi itu ada koordinatornya. Nah, kita biasanya kalau misalkan sebagai penjaga, petugas keamanan itu panggil saja beberapa perwakilan atau koordinatornya untuk berdialog. Jangan sampai aksi itu anarkis gitu loh, kita berdialog dengan baik. Nah, itu pilihan yang tepat. Kemudian yang E itu 4 poin, meminta anggota DPR mendatangi peserta aksi yang berada di depan gedung DPR. Ini poinnya 4. Karena kita itu sebagai petugas keamanan, yang paling penting itu kan mengamankan peserta aksi dulu biar jangan sampai anarkis. Nah, jadi yang paling apa ya? Yang paling tepat itu ya memanggil perwakilan peserta aksi dulu untuk berdialog gitu loh. Yang poin 3 ada di B, melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta aksi. Kalau dialog terbuka itu agak sulit, nantinya banyak kepala di situ. Dialog yang terbuka dengan semua peserta aksi yang pasti banyak pendapat yang nanti akan sulit mencapai kesepakatan. Ini yang poin 2-nya ada di C, membiarkan peserta aksi menyampaikan argumentasi. Nah, karena waktunya sudah lama mulai bertindak anarkis, kalau kita membiarkan saja peserta aksi menyampaikan argumentasi, nanti bisa jadi bentrok atau bisa jadi ya anarkis, bisa jadi chaos nantinya. Nah, gitu. Kemudian poin 1 ada di A, mengarahkan untuk membubarkan demonstrasi. Nah, ini gimana cara mengarahkannya itu tidak praktis, tiba-tiba mengarahkan untuk membubarkan. Nah, gimana caranya gitu. Nah, ini poin jawaban A ini kurang jelas ya, jadi poinnya 1. Soal selanjutnya, Anda bekerja sebagai seorang petugas keamanan KRL Jabodetabek. Seorang penumpang mendatangi Anda karena merasa barang bawaannya tertinggal dalam rangkaian kereta. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memintanya untuk duduk menunggu terlebih dahulu di stasiun sampai barangnya ditemukan. B. Meminta nomor HP-nya dan akan menghubunginya apabila barangnya sudah ditemukan. C. Menyatakan bahwa pihak KRL Jabodetabek tidak bertanggung jawab atas barang bawaan yang tertinggal karena kelalaian penumpang. D. Menuliskan nama, nomor HP, dan gerbong kereta yang dinaiki, serta akan menghubunginya apabila barangnya sudah ditemukan. E. Menyatakan bahwa perbuatannya salah karena penumpang seharusnya bertanggung jawab dengan barang bawaannya. Oke, untuk soal ini poin 5 ada di pilihan jawaban D. Ini lengkap ya, menuliskan nama, nomor HP, gerbong kereta yang dinaiki, serta akan menghubunginya apabila barangnya sudah ditemukan. Nah, itu poin 5 itu ada pilihan jawaban D, kemudian poin 4 ada di pilihan jawaban B, meminta nomor HP-nya dan akan menghubunginya apabila barangnya sudah ditemukan. Bedanya cuman tidak ditanyakan gerbong keretanya ya. Ini penting juga menanyakan gerbong kereta karena kalau kita nyari tiap gerbong akan sulit juga gitu. Ini pilihan jawaban B, poinnya 4. Kemudian pilihan jawaban yang poinnya 3 itu yang A, memintanya untuk duduk menunggu terlebih dahulu di stasiun sampai barangnya ditemukan. Nah, ini juga lama gitu kalau misalkan nunggu di stasiun terlebih dahulu sampai barangnya ditemukan. Mungkin orangnya itu kan punya keperluan atau misalkan mau buru-buru pulang atau kemana gitu, ada kegiatan yang lain gitu. Yang poin 2 ada di C, kemudian poin 1-nya ada di E. Ini
tidak bertanggung jawab nih, yang C dan E gitu. Oke. Ya, soalnya sudah habis. Ada 5 soal yang telah kita bahas, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin request soal atau beda jawaban, beda persepsi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap semangat, berdoa, dan belajar. Sekian dari saya, terima kasih.